Kita sambut dulu Tuhan kita dengan sebuah tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Yes. Amin. Amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bersukacita. Luar biasa Tuhan menolong kita, ada pasangan yang baru. Dari semua kita yang sudah berkeluarga, mereka inilah keluarga yang sempurna. Kenapa? Belum datang masalahnya, itu kira-kira saudara. Ya, keluarga yang sempurna, yang belum nampak masalahnya. Tapi saudara-saudara, kita perlu sadari berkat Tuhan lah kalau kita bisa menikah. Amin ya saudaraku. Ya, jadi kalau hari ini mereka ada bersama kita, pasangan yang baru menikah, Wahyu dan Devi, itu juga sekali lagi karena anugerah Tuhan luar biasa. Tadi saya lihat di ibadah satu pengumuman tentang kondisi keuangan, dan yang menarik sekali bagi saya adalah kita pelunasan tanah sudah semakin baik ya, sudah sebagian besar sudah dilunasi dan tinggal mungkin 15 juta lagi. Saya berharap tahun depan ya, tahun ini kita kumpul terus dana. Saya pikir kita harus bisa menyelesaikan bangunan ini, terutama menutup semuanya, lalu kemudian mendesain dengan lebih baik lagi ya tampilannya di depan. Dan kemudian saudaraku, kita perlu berdoa terus supaya kiranya kita terus bertumbuh ya. Dengan begini, jangan cuman fisiknya yang kelihatan wah tapi imannya enggak wah, itu sangat disayangkan. Tapi kita berharap dengan bangunan fisiknya nanti yang lebih baik, tentunya imannya kita juga jauh lebih baik lagi. Amin saudaraku. Haleluya. Mari hari ini kita mau belajar lagi, karena topik kita masih tetap hidup untuk melayani, tetapi pada saat ini kita ingin belajar bersama-sama tentang bagaimana sebagai seorang pelayan yang punya hati nurani yang baik. Slide-nya boleh ditampilkan pelan-pelan saja ya. Nah, kita akan mencoba untuk melihat melayani dengan hati nurani yang murni. Ingat saudara-saudara, kalau bicara kata melayani, jangan ada konotasi dalam pikiran kita selalu berbicara di atas mimbar, atau selalu berbicara tentang yang ada di dalam dunia agama atau ibadah gerejawi. Bukan. Tapi lebih lagi bahwa suami istri pun bisa hidup saling melayani. Amin saudaraku. Istri melayani suaminya dengan baik, suami melayani istrinya dengan baik. Dan Anda dan saya sebagai seorang misalnya tenaga di dalam dunia pekerjaan begitu, sekuler, guru kah, perawat kah, dokter kah, bidan kah, apa saja, Anda bisa melayani juga dengan baik. Nah, diperlukan apa? Sebuah tools atau alat bantu penting di dalam kita melayani. Selain tentunya kita harus tahu firman Tuhan, mengerti kebenaran begitu ya, berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Nah, ini saya mau kita belajar menjadi sebuah dasar kita melayani, yaitu hati nurani. Katakan bersama dengan saya, hati nurani. 2, 3 ya. Ingat ya, kita akan lihat pelajaran ini menjadi sebuah dasar kita melayani. Suami istri melayani dengan hati nurani yang murni. Jangan hati nurani yang kotor. Kalau di dalam Alkitab ada beberapa jenis disebutkan tentang hati nurani. Hati nurani yang jahat, hati nurani yang najis, hati nurani yang kotor. Jadi saudara-saudara, saya tidak membahas itu. Saya ingin membagikan kepada saudara hati nurani yang murni, dan yang lain-lain tadi yang saya sebutkan, saya ambil satu tarik kesimpulan, hati nurani yang kotor. Nah, kita mau hati nurani kita murni. Murni itu berbicara juga suci, bersih hati kita. Saudaraku, percayalah kalau hati nurani Anda bersih, hati nurani Anda murni, itu akan terpancar dari kehidupan Anda yang Anda lakukan. Benar apa tidak? Seringkali orang akan bilang baik kali dia. Itu kan kata baik kali, itu bicara tentang
dia mengerjakannya dengan hati. Betul nggak saudara-saudara? Ada bapak-bapak yang sering kali disebutkan, bapak itu ya baik sekali, bapak itu ya sepertinya orangnya sederhana sekali, enggak apa ya, enggak penampilannya gitu ya, sederhana sekali. Tetapi kita mau melihat jauh lebih dalam lagi tentang hal itu. Bukan penampilan luarnya, tapi marilah kita sesuai nyanyian tadi berkata, selidikilah aku. Selidiki. Pelajaran hari ini saya minta kita semua belajar menyelidiki hati. Jangan menyelidiki orang. Amin, saudara-saudaraku. Ketika saya akan berbicara tentang hati nurani ini, baik adanya untuk Anda menyelidiki hati Anda. Itu sebabnya Daud itu luar biasa, dalam kitab Mazmurnya dia bilang, selidikilah aku ya Tuhan, lihatlah hatiku, kenalilah pikiranku. Wah, itu luar biasa itu. Nyanyian kita tadi, selidiki hatiku. Pujian kita kan dan berkata, pemenang, generasi seperti anak panah, kuasa musuh dihancurkan. Itu oke. Ya iya betul. Tapi jangan lupa saudara-saudaraku, yang menjadi persoalan terbesar dalam hidup ini, musuh terbesar kita bukan iblis. Katakan amin. Bukan. Musuh terbesar Anda bukan setan. Kalau di kampung-kampung seringkali yang selalu dijadikan musuh itu adalah bihu soma. Apa-apa bihu soma. Bihu soma nggak ada apa-apanya. Kita sudah belajar berulang-ulang bahwa di dalam kuasa nama Yesus semua nama takluk. Katakan amin. Semua nama di bawah kolong langit, di atas bumi langit, takluk semua tunduk di bawah kuasa nama Yesus. Pertanyaannya, kenapa waktu kita usir iblis itu, iblisnya nggak pigi-pigi? Nah, itu persoalannya di situ. Ada orang kesurupan, oke? Dia kesurupan. Lalu kemudian ketahuan bahwa ini orang penjudi. Rupanya roh judi itu merasuk dalam diri orang itu. Diusirnya. Kuasa nama Yesus. Keluar roh judi dalam nama Yesus. Keluar. Tiba-tiba orang yang kena roh judi tadi itu kerasukan, dia bilang, kau pun begitunya samanya kita. Katanya saudara-saudaraku. Ternyata nggak bicara soal ucapkan saja, tapi juga ternyata perlu kita melihat diri kita, introspeksi. Maka hari ini kemurnian itu perlu kita belajar. Lihat, dimulai dari hati. Bukankah Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terjemahan lain firman Allah yang hidup berkata, jagalah hatimu baik-baik, jaga hatimu baik-baik, karena dari situlah akan menjadikan engkau melangkah ke masa depan. Bagaimana nasibmu di masa depan, bagaimana engkau nantinya di masa depan, sangat tergantung dari hatimu. Jadi saudara-saudara, jangan anggap remeh dengan hati Anda, karena sentrum pusat perhatian Tuhan selalu bukan dari apa yang kita lakukan tampak luar, tapi pusat perhatian Tuhan dari hati. Katakan amin. Itu sebabnya waktu Samuel memilih anak dari Isai, dia hampir tertipu. Dalam kitab 1 Samuel berkata, waktu dia mau mengurapi salah seorang anak daripada Isai, lewatlah abangnya Eliab, Abinadab, Syama, gagah tinggi, dan Samuel berkata, ini yang diurapi Tuhan, ini pasti dipilih Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bicara kepada Samuel. Tuhan bilang, Samuel, jangan kau pandang parasnya. Manusia melihat dengan rupanya, parasnya, tapi aku melihat hatinya. Halo, itu berarti saudara-saudaraku, Tuhan sedang melihat jauh ke dalam hati kita, bukan penampilan. Seharusnya kecantikan ibu-ibu itu luar biasa. Seharusnya hatinya jauh lebih cantik dari penampilannya. Katakan amin ibu-ibu semuanya, wanita. Haleluya.
Seharusnya bagaimana kita tampil dari luar kelihatan begitu menariknya, harusnya Tuhan jauh lebih tertarik dan melihat hati saudara, dan dia jauh lebih tertarik dengan itu. Nah, kebanyakan orang tidak melihat itu. Makanya hari ini kita coba lihat apa yang Daud bilang, selidikilah aku ya Tuhan, kenallah hatiku. Wow. Saudara-saudara, biarlah kebenaran ini memberikan kepada kita sebuah pencerahan penting, bahwa kemurnian hati itu teramat penting dalam kita melayani. Haleluya. Bagaimana? Sudah siap? Mari kita lihat. Next, kita pelan-pelan lihat ayat demi ayat, pelan tapi pasti. Oke? Lihat 2 Timotius, dicatat ayatnya ya. 2 Timotius dituliskan Paulus kepada Timotius anaknya yang di dalam Tuhan, anak rohaninya. Dia bilang begini, dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan Injil tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius anakku yang kekasih, ya, pada anak rohaninya. Kasih karunia, rahmat dan sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ayat yang ketiga, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Jadi Paulus bilang, aku melayani dengan hati nurani yang murni. Waktu dia diperhadapkan kepada sebuah persidangan, dia disidang, dia mengungkapkan satu hal luar biasa dalam Kisah 1:24 ayat 16. Dia berkata lagi, saudara-saudaraku, aku ini sudah berusaha senantiasa hidup ini dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Jadi rupanya berusaha senantiasa untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Jadi ada upaya ternyata dari kita, berusaha kita bagaimana hidup kita, hati nurani kita yang murni. Nah, 1 Timotius 1 ayat 18. Nah, ini kita coba belajar, lihat ya. Ayat yang ke-18, 19, 20. 1 Timotius 1, tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Jadi melayani, memperjuangkan yang baik, itu maksudnya memperjuangkan yang baik harus dengan iman dan hati nurani yang murni. Saudara-saudara, ayat yang ke-19, 20 dikatakan lagi, beberapa orang, perhatikan ayat ini lagi, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah imannya. Lalu disebutkan diantaranya ada Himenius Alexander, ya, diserahkannya kepada pada iblis begitu, supaya jera dia menghujat. Saudara-saudara, ada hubungan yang sangat penting, yang sangat dekat antara hati nurani yang murni dengan iman. Lalu, jadi kalau saya ditanya, kenapa orang itu susah bertumbuh imannya? Jawabannya, hati nuraninya kotor mungkin. Karena hati nurani yang tidak murni menghasilkan iman yang kandas. Kandas artinya nggak lagi tumbuh, nggak lagi jalan. Kalau kapal terkandas itu artinya nggak jalan lagi. Jadi saudara-saudara, iman setiap orang sangat berkaitan erat dengan hati nuraninya. Sangat berkaitan erat. Nah, pertanyaannya, slide selanjutnya, di manakah letak hati nurani itu? Di mana letaknya? Slide selanjutnya, di mana? Ini saya kasih sebuah gambar sederhana. Kalau kita lihat gambar ini, saudara-saudara, ada tiga, ingat ya, manusia itu ada tiga unsur di dalam dirinya yang disebut dengan roh, jiwa, dan tubuh. Manusia itu terdiri roh, jiwa, dan tubuh. Kalau tidak punya roh, mati.
dia tidak punya tubuh berarti bikusoma. Ngerti maksudnya? Nggak ada wujudnya, setan berarti roh. Kalau nggak punya jiwa berarti apa? Ayam kampung, binatang. Tubuhnya ada, hidup dia, tapi nggak ada jiwanya. Binatang lah. Manusia itu punya roh, jiwa dan tubuh. Nah, yang menariknya, di dalam roh itu apa isinya? Di dalam jiwa itu apa isinya? Di dalam tubuh itu apa isinya? Roh, di dalam roh itu ada 3 unsur penting. Yang pertama namanya intuisi, pewahyuan di dalam, dan punya persekutuan. Itu roh itu selalu rindu. Dan yang selanjutnya adalah hati nurani. Jadi roh itu di dalam hati nurani itu, karena dia dalam roh itu tempat Tuhan bicara. Sekali lagi, Tuhan bicara seringkali di dalam hati nurani ini. Saya percaya ada kadang-kadang orang bilang saya mendengar suara Tuhan. Ya, audible artinya langsung. Ya, saya percaya ada. Kebenaran juga bilang gitu, ayatnya bilang ada juga. Tapi dengar baik, secara umum Tuhan bicara lewat firman yang kita dengar, dan Dia sampaikan di dalam hati nurani. Kalau kita mau berbuat dosa, kalau kita mau bersalah, kalau kita mau tipu orang, itu sudah ada bicara, jangan. Tapi kita tidak gunakan itu. Kita bilang dalam nama Yesus, diam. Bukan dari Tuhan, dari setan, dalam nama Yesus. Kita suruh diam lagi. Akhirnya kandaslah imannya. Itu kata ayat tadi kan. Di dalam hidup berkeluarga perlu pakai hati nurani, karena Tuhan selalu bicara di situ di dalam. Saudara-saudara, fungsi hati nurani itu dia menyampaikan sesuatu, dia menilai sesuatu. Dengar baik, ya, dia nyampaikan sesuatu itu, dia tindakan-tindakan kita dia nilai. Hati nurani itu di situ fungsinya. Jadi turut bersaksi dia di dalam. Hati nurani bersaksi. Jadi dengar baik, ada orang tanya sama saya gini, Pak, dia selamat atau tidak Pak? Dia matinya itu masuk surga atau tidak Pak? Misalnya, contoh ya, udah kelihatan hidupnya ini kan kacau-kacau hidupnya. Terus menjelang mau mati, kira-kira gitu ya. Nggak tahu tiba-tiba dia sadar katanya, terus dia percaya Yesus lah begitu. So, saya ditanya, dia masuk surga atau tidak Pak? Saudara-saudara, saya menjawab memang ketika itu sudah diyakini oleh orang itu, dia diselamatkan, hatinya itu akan bersaksi. Karena ada orang ketika ditanya, ya, dengar baik ini, karena kami pernah pelayanan. Orangnya sudah pendiri gereja, katanya dia sudah penatua jemaat, dia melayani puluhan tahun. Tapi saya bilang sama dia, menurut Bapak sudah yakin, karena Bapak ini mau didoakan, Bapak yakin kalau mati bagaimana? Ini dia udah di kamar di rumah ya, tempat anaknya. Kalau Bapak mati udah masuk surga itu gimana? Dia nggak jawab, dia cuma bilang begini, mau bagaimana lagi Pak? Aku sudah mendirikan gereja, aku sudah menjadi penatua 10 tahun, aku melayani. Saya bilang, saya bukan tanya apa yang Bapak lakukan, Bapak yakin nggak? Ya kurang apa lagi coba? Dia jawab itu lagi sama saya. Waktu itu saya dengan ibu, saya ketawa saja. Ya nggak apa-apa, karena firman Tuhan bilang begitu Pak. Ya makanya gitu. Ya sudah. Kalau begitu besok Bapak minta perjamuan kudus, oke, besok kita bawa perjamuan kudus, oke. Sebelum perjamuan kudus saya bicara lagi. Orang yang mau menyambut perjamuan kudus, ayatnya bilang
Apa ayatnya? Ayatnya bilang barang siapa yang makan perjamuan dengan tidak layak akan mendatangkan hukuman baginya. Ayatnya bilang begitu, memang saya bilangin. Jadi tidaklah heran ada di antaramu, kata ayat itu, yang sakit, bahkan ada yang meninggal. Jadi meninggal setelah makan perjamuan itu, meninggal. Kenapa? Karena makan tidak layak, artinya tidak mengakui tubuh dan darah Kristus. Dia tidak menyelesaikan hatinya, melihat, menyelidiki hidupnya. Wow, waktu saya bagikan itu, saya bilang baik kita akan menyambut perjamuan. Bapak itu bilang begini, sebentar dulu pendeta. Yang semalam itu kan saya kan ceritakan yang luar-luarnya, tapi sekarang saya coba untuk sampaikan bagaimana sebenarnya. Saya bilang, oh silakan Pak, bagaimana? Ingat saudara, hati nurani itu bersaksi. Dia masuk surga tidak, itu di hati nurani bersaksi sebenarnya. Lalu apa yang terjadi? Ya inilah Pak, sebenarnya ya saya memang melayani Pak, tapi memang ya saya ada jimat saya Pak, udah saya pakai memang dari Banten, udah lama saya beli itu. Mana jimatnya Pak? Bilang, Ma, ambil tas itu. Lalu istrinya ngambil, ini Pak, dikasih loh saya kulit harimau. Ini berapa ini? 20 juta. 20 juta dibelinya kulit harimau. Bayangkan pendiri gereja, khotbahnya luar biasa, masih pegang begu-begu begitu. Saya tanya Anda, kalau dilihat dari luar dia masuk surga bukan? Dari luar kelihatan dia di dalam Tuhan bukan? Tapi Tuhanlah yang menilai hatinya. Hatinya bersaksi. Makanya kalau hari ini engkau ditanya, dari luar mungkin kau rajin ke gereja, kalau ditanya kau mati, ya masuk surga, haleluya, Yesus baik, haleluya. Lihatlah hati nuranimu. Hati nuranimu turut bersaksi tentang engkau. Walaupun kami dari luar ini berkata mati dia masuk surga dari luar, tapi hati nuranimu itulah yang menilainya. Jangan anggap remeh dengan hati nurani Anda. Anda melakukan dosa, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Istri Anda pun tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Tapi jangan lupa, hati nuranimu itu akan menuduh engkau siang dan malam. Makanya engkau sulit ke gereja dengar firman Tuhan. Selama kali pun khotbah ini, apa-apa aja khotbah pendeta ini, itu gelisah. Mulai ada lagi aku aja ditembak-tembak, pasti dosa aku aja kalau khotbah aku. Kenapa pendeta bangunin ya? Dosa-dosa kita aja yang dikorek-korek. Nah, coba itu saudara-saudara. Itu berarti hati nuranimu sedang tidak murni. Hati nuranimu kotor karena tuduhan itu datang terus pada dirimu. Saudara-saudara, nggak ada cara lain, kau harus selesaikan dengan Tuhan dengan cepat. Saya kan pernah kasih cerita pada saudara dulu. Waktu saya di Toraja beberapa bulan mengikuti disciple training di sana. Bayangkan saudara, di tanah Toraja itu kami bangun pagi jam 5 puasa. Ada yang berpuasa 1 minggu, ada yang berpuasa 2 minggu, ada yang berpuasa 3 minggu. Bayangin doa, minta Tuhan bekerja, berdoa apa semuanya. Dan tidak ketinggalan juga saya. 1 minggu sebelum berakhirnya dan pulang ke rumah ke Medan, gayanya saya itu, aduh, saya bilang sama Tuhan, apa yang harus kulakukan sampai di Medan? Oh gayanya itu, Tuhan pelayanan apa yang harus kukerjakan? Haleluya, Tuhan tolong dalam nama Yesus, berpuasa berdoa Tuhan. Tuhan bicara dalam hati nurani saya. Apa kata Tuhan? Bikin beres sama tetanggamu di samping itu. Apa yang ku bikin beres? Dalam hati saya apa? Tuhan ingatkan saya SD sampai saya SMP, asyik kucuri saja rambutannya, sawonya, apanya, karena dia pedagang dari Aceh sana, dia bawa pakai Chevrolet yang ditutup baknya itu pakai terpal begitu. Saya curi tengah malam. Jangan ikutin saya. Cara berpikir saya dulu bilang begini, jangan ikutin ya. Dosa kecil sama dosa besar sama-sama dosa. Benar apa tidak? Makanya aku bilang, mencuri 1 sisir rambutan dengan 20 sisir sama dosanya. Berarti kalau sekali mencuri, jangan tanggung. Bah benar, hajar.
30 sisir. Begitu saudara-saudara. Makanya waktu saya mencuri itu bisa di belakangnya itu saudaraku. Aduh, rambutan itu di belakang. Dan dengar baik, istri saya tahu saya adalah orang yang maniak rambutan. Aku beritahu aja saudara, biar mengerti saudara. Mau 1 karung itu bisa ku makan sendirian dan jangan ada yang lain. Aku begitu maniaknya dengan rambutan. Dari dulu itu. Istriku, ibu kembali tahu persis. Kalau kami sudah jalan pergi ke Stabat, ke Binjai, itu kan ada rambutan-rambutan belarang itu namanya Binjai itu. Manis sekali, lekang lagi. Jangan ditanya sama saya itu. Kalau berapa ada uangmu, Ma? Nggak ada uang, ada 100.000 kan? Beli semuanya, 100.000 itu dibeli. Dan itu diplastikkan itu semua habis sambil makan, nyupir saya habis, nggak ada cerita. Bayangin saya curi dari mulai SD sampai SMP. Oh, dengan gayanya saya pikir dalam haleluya, haleluya, dipakai Tuhan, haleluya. Apa kata Tuhan? Bikin beres sama samping rumahmu. Kenapa? Sudah kucuri dari sejak SD sampai SMP, sampai saya tamat, sampai saya menjadi hamba Tuhan. Nenek itu tidak tahu. Bayangkan hebatnya ilmu saya itu. Dan sekali saya mencuri seminggu minimal 2-3 kali. Saya tidak mencuri tiap hari, karena saya tahu kalau hari ini mencuri tengah malam, supirnya itu pasti akan terjaga-jaga. Tunggu sampai supirnya tidur lagi nyenyak. Besok nggak kucuri lagi, 2-3 kucuri, minggu depan curi lagi. Dan yang lucunya waktu dia keluar, dia mulai maki-maki nenek itu, marah-marah. Ini gang kami nih ya. Dulu kami itu tidak punya pagar, semuanya kan masih plong begitu. Saya keluar dari rumah begitu dengan baju SD saya yang kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu. Saya bilang, kenapa nek pakai baju? Enggak tahu nih Pius, kurang ajar. Dicuri lagi nek, kurang ajar. Siapa yang mencuri? Padahal saya, saudara-saudara, bayangin. Yang hebatnya Tuhan suruh selesaikan, dan Anda tahu dia bukan Kristen, dia Muslim. Itu persoalannya. Jantungku begini leh, matilah aku ini. Apalah maksud Tuhan ini? Tapi sekali lagi, karena belajar kami waktu itu mendengar suara Tuhan dengan hati nurani, saya akhirnya diamkan sampai di Medan. Ya, dulu naik kapal Kambuna, tahu kapal Kambuna dulu 3 hari dari Makassar itu baru sampai di Medan, Pelabuhan Belawan. Dan sampai di rumah dengan santai. Waktu melewati rumah itu, saudara-saudaraku, saya nggak bisa tenang. Tuhan bilang apa? Bikin beres. Bilang Yesus. Bukan Roh Kudus. Bikin beres. Yesus. Udah 3 hari udah nggak bisa tenang aku. Akhirnya aku datangin lah. Waktu saya datang, nenek itu bilang, Pius gimana? Aku ini, dia panggilan saya, panggil dia itu nenek karena marga, bukan karena faktor usia. Iya. Jadi saya bilang, iya nek gini. Wah luar biasa, aku seumur-umur ke Jawa pun aku baru sekali. Kau ini sudah sampai ke Makassar, luar biasa. Iya nek, gini-gini, duduk di rumahnya. Iya itulah nek. Terus dia bilang, tapi teringatnya kenapa kau datang? Nah ini ngeri saudara-saudara. Bayangin saudara, bagaimana saya jawab? Saya cuman bilang begini, aku datang nek, disuruh Tuhan. Waktu saya bilang disuruh Tuhan, dia, hah? Disuruh Tuhan? Iya nek, gak bisa aku tidur. Waktu di Toraja gak bisa aku tidur. Kenapa? Apa rupanya kau disuruh Tuhan? Saya cerita, nenek tahu waktu SD itu nek, begini-begini SMP gini-gini mencuri. Iya, sampai sekarang nggak tahu siapa yang mencuri itu katanya. Saya langsung bilang, akulah orangnya. Tahu Anda waktu saya bilang akulah orangnya, itu nenek bilang, hah? Kau? Saya bilang padanya, nenek boleh marah, boleh ngamuk, boleh apa, terserah karena memang salah saya. Tapi nek, kalau nenek bilang ganti, ya sabarlah nenek, ku cicil-cicil lah. Tapi dia bilang apa? Ngapain pula kok cicil-cicil lagi itu? Ngapain lagi? Udah lama itu gini-gini. Dalam hatiku, puji Tuhan, nggak dibayar. Tapi yang satu menarik buat saya, dengarkan saya baik-baik. Dia cuma bertanya gini, kenapalah kau mau mengakuinya? Di situ saya beritakan Yesus. Gini nek, Yesus bilang begini tentang ini, Tuhan Yesus begini. Ya begitu ya. Bisa bicara ya Tuhan Yesus kalian itu ya. Iya nek,
hidup dia begini, aku bisa dengar hati nurani. Aku bilang, iya ya, gitu ya. Yang herannya tahun ajaran baru, dua-dua anaknya dipindahkannya sekolah, dipindahkannya ke Metodis. Waktu ditanya padanya, kenapa nenek pindahkan anak nenek ke Metodis? Apa jawabannya? Itu yang membuat saya kagum. Aku mau anakku seperti si Pius itu, mengaku dosa dia. Aku nggak mau anakku ini jadi penipu, nanti cocok seperti dia itu. Makanya aku sekolahkan dia di situ, di Metodis ku sekolahkan. Anda tahu, orang yang mau membereskan hati nuraninya justru dibela Tuhan. Kalau kau simpan terus dosamu, jahatmu, kandaslah imanmu. Dan saya beritahu, hari ini dia sudah menjadi Kristen. Hari ini dia sudah percaya Yesus. Ke gereja. Waktu dulu saya pertama ketemu di Medan dan berjumpa, nenek gimana? Iya, aku mau ke gereja. Nenek sudah terima. Oh iya, aku sudah dibaptis. Aku bilang mantap. Anda tahu, membuat orang bertobat, membuat orang itu datang pada Yesus, tidak dengan khotbah yang panjang, tidak dengan pakai bahasa, menurut bahasa Yunani, menurut bahasa Ibrani, maka bahasa Yunani, bahasa Ibrani, tidak ada itu. Tidak ada membuat orang bertobat. Membuat orang bertobat itu adalah dari sebuah pengalaman hidup kita untuk kita mengakuinya. Saudara-saudara, bagaimana dengan Anda hari ini? Halo? Adakah firman ini membuat Anda mencekam? Coba lihat kiri kanannya dulu. Masih tenangkah dia atau mulai gelisah? Suami istri lihat dulu, tenangkah dia? Bagaimana? Ibu-ibu? Berapa banyak kau tipu suamimu? Tolong Tuhan. Tolong Yesus. Ibu-ibu, berapa banyak kau bohongi suamimu? Selalu kau bilang ahuri-ahuri, padahal kau simpan untuk beli sanggul baru. Halo saudara-saudara. Hai, marilah kita hari ini memurnikan kembali, menyelesaikan hati nurani kita yang kotor itu. Amin saudara-saudaraku. Dengarkan saya lagi. Waktu Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, Adam dan Hawa dibilang Tuhan begini, di Taman Eden ini, semua boleh kau makan buah dalam taman ini, buah pohon-pohon semua, kecuali buah di tengah taman itu yang namanya buah pohon pengetahuan baik dan jahat, jangan. Kalau kau makan mati. Itu menunjukkan saudara-saudara, Tuhan berkatakan jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Manusia duniawi, dengarkan saya, akan berusaha mengetahui baik dan jahat itu selalu dengan pengetahuan. Makanya ambruk. Manusia rohani harusnya mengetahui baik dan jahat dari hati nurani. Halo. Kalau dari pengetahuan, contoh, Anda bisa berdalih, Anda bisa bilang, ya ini kamu menipu. Apa pengetahuan bilang apa? Ya le salahnya boleh, le apa boleh. Namanya juga di dunia ini nggak apa-apa. Biasanya itu, biasanya itu. Itu pengetahuan. Dari, tapi coba ukur dengan hati nuranimu. Bener nggak itu? Betul nggak itu jalan itu? Cara yang Anda lakukan bener nggak itu? Pakai hati nurani, bukan pakai otak. Ini suka kali berdalih dan banyak sekali jawaban-jawaban yang bisa kita jawab. Pakai hati nurani. Bapak istri, kalau ngomong, kalau apa semua sama suami, cok mulai pakai hati nurani. Suami juga gitu. Itu sebabnya hati itu harus dijaga. Jangan sampai punya hati yang amarah, dendam, benci. Itu sangatlah merusak kita. Alkitab bilang lagi saudara-saudara bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya. Ayatnya bilang begitu.
karena mereka lah yang melihat Allah. Matius pasal 5 ayat yang ke-8 berkata demikian. Suci hatinya, murni hatinya, dia akan melihat Allah. Jadi saudara-saudara, untuk pertumbuhan iman kita, kalau hati kita selalu kotor, kalau hati kita selalu saja menuduh kita nggak bisa untuk melihat Allah, nggak bisa kita bertumbuh. Jagalah hati kita, jagalah saudara-saudara. Karena dari situlah terpancar kehidupan saudara dan saya. Saya ambil waktu kita masih ada ya 10 menit lagi atau 15 menit, 10 menit. Saya ambil contoh saja langsung supaya kita belajar. Peristiwa Kain dan Habil dalam Kejadian pasal 4. Ya. Ini penting saudara-saudara. Ini saya ambil contoh saja. Waktu Kain mempersembahkan persembahan dari tanah, hasil tanah, waktu itu juga Habil mempersembahkan dari kambing dombanya. Dua-duanya menaikkan persembahan kepada Tuhan, tapi yang Habil diterima, yang Kain tidak. Dan waktu tidak diterima persembahan Kain, maka Alkitab mencatat sebuah peristiwa yang sungguh mengenaskan. Setelah itu Kain itu menjadi panas hatinya. Coba lihat Kejadian 4 ayat 4 ya. Tuhan mengindahkan Habil korban persembahan itu, tetapi Kain ayat yang kelima, dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain jadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan datang padanya, ayat yang selanjutnya 6, mengapa hatimu panas, mukamu muram, kata Tuhan. Dengarkan saya, kadangkala kita itu sudah melakukan sesuatu yang gak enak di hati kita, ini lagi gak enak ya. Tuhan tuh seringkali sebenarnya bicara. Coba tenangkan hati saudara, minta Tuhan selidiki hati saudara. Paling bagus adalah malam hari memang. Ada ayatnya yang mengatakan bahwa pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku, katanya. Pada waktu malam Anda tenangkan sebelum tidur, Anda tenangkan diri Anda, minta Tuhan selidiki, ada nggak yang salah yang Anda lakukan. Dan begitu salah Anda tahu, Anda tinggal membereskan, minta Tuhan membereskan saudara. Wow, Anda lihat hasilnya. Anda akan menjadi orang yang tenang, Anda akan menjadi orang yang segar tubuhnya. Ingat ya, orang yang tidak murni hati nuraninya biasanya gampang kali diserang penyakit, gampang kali. Amsal 14 ayat 30 bilang, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tapi iri hati membusukkan tulang. Orang yang iri hati pasti banyak penyakitnya, terlebih yang disebut penyakit tulang. Itu iri hati itu tidak ada gunanya. Kain itu iri sama adiknya Abel. Nah, kalau kita masih terus memakai iri itu dalam diri kita, nggak pernah kita menenangkan hati kita, nggak bisa segar tubuh kita. Itu yang sering disebut bahasa sekarang inner beauty. Apa inner beauty? Kecantikan dari dalam. Orang yang punya kecantikan batinia, kecantikan dari dalam, wajahnya pasti tampilannya beda. Benar apa tidak saudara? Iya. Ibu-ibu, saya tidak larang Anda cantik dengan semuanya, apa namanya itu. Ada sekarang ya macam mana tuh dibilang, ada supaya glowing, ada bahan dasarnya dulu, baru kemudian ada tempelannya, semua ada apa namanya itu lagi, sampai anti goresnya lah, begitu kira-kira saudara-saudara. Tapi dengar baik saudara-saudara, Alkitab bilang hatimu itu yang udah dijaga supaya segar tubuhmu, wajahmu bersinar-sinar. Saya bilang sama saudara,
kenapa Daud waktu ditemukan, Alkitab bilang elok parasnya. Bayangin, elok parasnya, itu wajahnya bersinar. Maksudnya apa itu? Nggak ada kepalsuan di dalam hati Daud, nggak ada kepalsuannya. Dia lurus-lurus saja. Dia menyanyikan Tuhan, dia memuji Tuhan, lurus saja hatinya. Nggak dia sakit hati sama orang tuanya, santai aja hidupnya. Pokoknya dia melayani saja, kambing domba ayahnya dia jagai. Beda wajahnya. Jadi saudara-saudara, mengapa hatimu muram, kata Tuhan tadi, itu sudah lain mukanya. Ngerti saudara-saudara? Pernah di sini orang yang sakit hati lah gitu, atau marah, atau ya lagi marah gitu. Ibu-ibu lah dulu, ibu-ibu. Kalau lagi marah betul, coba cantik nggak wajah ibu? Di dalam tapi kan nggak ngomong. Dia nyuci, bukan nggak nyuci. Berkaca dulu, lihat dulu muka Anda. Sudah mirip dengan apa? Coba Anda lihat. Gitu dia. Nyuci. Terus waktu ditariknya gini, tengoknya baju suaminya. Begitu dia. Tengoknya lagi celana suaminya, tapi sebelum dipukulnya diperiksanya dulu. Begitu ada dibilang ini berkat Tuhan, baru dicucinya lagi, saudara-saudara. Nggak ada orang kalau dengan emosi benci itu mukanya menarik. Ingat ya, kita ini kadang-kadang lucu. Sudah wajah kita pas-pasan, hidung mancung ke dalam, gigi terbuka, nggak pernah lagi hatinya damai, selalu aja sakit hati. Coba macam mana lah mukanya itu sudah kita lihat. Untuk apa? Wajarlah Anda akan dijauhi orang, wajar. Itu sebabnya coba lihatlah hati nurani Anda. Selanjutnya lagi kalau kita lihat kejadian tadi, saudara, apa yang terjadi? Diakibatkan hatinya yang panas, dia iri, mukanya muram. Tuhan sudah bilang, mengapa? Ayat 7, kejadian 47, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Berseri kan? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ya sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan sudah beritahu. Kadang-kadang kita begitu. Tuhan sudah beritahu kita, dalam hati nurani kita juga Tuhan sudah beritahu. Kenapa kau iri, anakku? Tidak cukupkah apa yang kuberkati engkau? Tapi kita selalu bilang, kurang. Kenapa dia bisa beli itu? Kenapa aku tidak bisa? Kenapa dia punya ini? Kenapa aku tidak punya? Kenapa dia bisa begini? Kenapa aku tidak? Akhirnya kita suka bandingin dengan orang. Stres lah kita. Maka tinggal tunggu tanggal mainnya. Tiba-tiba datanglah penyakit menggerogoti kita, akhirnya kita kacau. Saudaraku, ingat baik-baik, hati nurani Anda selidiki hari ini. Hati nurani itu pasti bersaksi di dalam. Saya tidak tahu apa yang Anda lakukan, bagaimana hidup Anda, saya tidak mengerti. Terus terang, karena saya bukan malaikat, bukan Tuhan, saya bukan orang matau. Tetapi suara hati Anda itu pasti tahu. Hati nurani Anda akan bersaksi untuk itu. Akibat tidak menjaga hati nuraninya tadi, yang terjadi selanjutnya bagi Kain, apa yang terjadi? Dengan santainya, dengan merasa tidak bersalahnya dia bunuh adiknya Habil. Sekarang, apa itu bagi kita sekarang? Begitu hati nurani Anda tidak Anda jaga, tidak murni, tidak heran ada istri, tidak mungkin dia bunuh suaminya, tidak. Apa yang dilakukannya? Dia mulai pasang kuda-kuda. Karena apa?
Begitu suaminya, dia apa yang dipasangnya kuda-kudanya? Oh, dia pun membuat gayanya sendiri, penampilannya sendiri, tapi bukan untuk suaminya. Untuk siapa? Untuk orang lain. Makanya saya suka bilang sama wanita, boleh cantik, yes. Harus cantik, yes. Tapi cantiklah engkau bagi suamimu, bukan bagi suami yang ada di sana. Haleluya. Nggak ada yang amin. Bapak-bapak juga gitu sama. Aduh. Karena emosinya dengan istrinya, dilihatnya tak bagaimana, hati nuraninya nggak dijaganya, dosa pun mulai muncul lagi. Dia melakukan hal-hal yang aneh di luaran sana. Dengan sebuah kalimat yang selalu pembelaan bilang, karena di rumah aku tidak tenang, di rumah istriku merepet saja kerjanya, di rumah istriku tidak peduli saya, maka aku pun keluarlah. Saudara-saudara, ngeri hati nurani kalau nggak murni, nggak dijaga. Dosa akan kita lakukan terus. Saya akhiri. Sekarang coba Anda lihat hidup saudara, amin ya. Ya, kita lihat masing-masing bagaimana kita. Setiap kita tidak jaga hati nurani itu, dosa sudah mengintip. Dosa suami sekarang ini apa? Aku banyak mendengar dalam beberapa persekutuan doa, saya mendengar ada dua hal yang cukup mengerikan yang dilakukan suami hari-hari ini. Insya Allah tidak ada di sini, saudara-saudara. Insya Allah. Yang pertama, apa itu dilakukan suami di kota ini? Judi online. Ngeri aja, ngeri. Banyak berantakan dengan karena judi itu. Makanya kemarin itu Bapak Presiden kita bilang bikin satgas judi. Semuanya diblokir, apa semua berapa aplikasi udah ribuan ditutup semua. Iya. Tapi setelah selidik-selidik juga, siapa yang membackup judi itu? Ya, ternyata ada orang-orang tertentu juga yang membackupnya. Itu ya, judi mengerikan, saudara-saudaraku. Tanpa sadar tuh, laki-laki, bapak-bapak, baik yang udah menikah maupun yang belum, maksud saya, itu sudah banyak kecanduan. Habis uangnya untuk itu semua, hancur semua gara-gara itu. Judi online, kacau semuanya. Dan yang kedua, laki-laki seringkali apa? Di dalam pertemanannya tanpa sadar, pertemanannya sudah pertemanan yang salah keluar. Dia jalan keluar menemui teman-temannya, tapi teman-temannya pun tidak beres juga. Adalah yang tukang mabuk, adalah tukang judi, adalah tukang perempuan, adalah semua. Dan akhirnya kacau juga lah hidupnya. Di mana-mana saya temuin itu, dalam banyak, baru aja saudara-saudara, ada datang mengeluh, menangis pada saya lagi. Waktu kenapa ibu begitu? Inilah suami saya begini. Ada lagi, ibu gembala lagi, kemarin lagi melayani orang lagi, begitu juga. Judi online. Saya percaya di sini tidak ada, insya Allah. Amin, saudara-saudaraku. Haleluya. Bilang dulu kiri kanannya, insya Allah, bilang kiri kanannya. Haleluya. Haleluya, saudaraku ya. Pertemanan Anda jaga. Nah, kalau yang ibu-ibu apa tuh? Yang cuma laki-laki aja, enak aja. Ibu-ibu juga penyakitnya gitu, ada juga penyakit wanita di kota kita. Belakangan dilihat apa itu? Yang paling luar biasa, Fagayo-gayo lebih tinggi. Gayanya selangit, uang tak ada. Fagayo-gayo memperlihatkan semua kecantikannya. Ditengok, waduh kok cantik kali. Rupanya pakai aplikasi merubah mukanya. Tolong Tuhan, tolong Yesus.
Dengan aplikasi bisa dirubah wajah itu. Dan dikatakan siapa Anda 20 tahun yang lalu, ditampilkan saudara. Luar, rambutnya pirang begini. Oh Tuhan, dalam hati saya gini, cilaka 12 lah dunia ini sekarang. Banyak wanita gayanya selangit. Tapi Anda tahu, saya temukan juga, kenapa bisa begitu? Nah ini untuk kita bapak-bapak. Kenapa begitu istri? Aduh, rupa-rupanya karena nggak pernah dipuji suaminya. Halo bapak, pujilah istrimu. Amin. Dia berlipstik, selama ini nggak pernah dia berlipstik sekali. Pujilah. Merah nih, supaya besok digantinya kuning. Sudah, pujilah istrimu dengan baik. Amin bapak. Itu masalah yang pertama ibu-ibu. Yang kedua, terlalu sibuk dia bermain-main dengan online. Apa yang bermain dengan online? Termasuk dia bermain Facebook. Tapi ada yang lebih parah lagi. Apa itu? COD. Bilang kiri kanannya, aku mengerti siapa yang dimaksud. COD. Habis semuanya COD. Bisa dengan COD. Saudara-saudara, habislah semua. Jadi saudaraku, mari hari ini ceklah hati kita. Yang mana yang salah, mari kita akui. Amin. Amin saudaraku. Haleluya. Adakah firman ini menakutkan Anda? Tidak ya? Amin ya. Tanya dulu kiri kanannya, bagus kan firmannya? Bilang, bagus kan? Bilang, bagus kan? Bilang dulu, apa katanya? Ada yang bilang, biasa aja. Gitu. Artinya udah terganggu hatinya. Harusnya berkata, bagus sekali. Kenapa? Wih, saya baru tahu. Jadi kita hari ini semuanya pulang dari sini, murnikan kembali hati nurani kita. Buang semua amarah, kebencian, dendam. Buang semuanya, segala sesuatu yang berlaku busuk di dalam hati kita. Tapi biarlah kita menerima sebuah penyucian darah Yesus untuk kita semua kembali. Dan ingat baik-baik, Anda akan hidup bahagia, Anda akan hidup, Anda menyenangkan, tubuh Anda sehat ketika hati nurani Anda murni. Kita beri tepuk tangan pada Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita bawa hati kita kepada Tuhan hari ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur.